Pengisian atau pengkajian pada malam kali ini insya Allah diisi oleh Ustaz Farid Wabillahi ta'ala. Tolong diperhatikan dan simak dengan baik. Semoga kita berangkat kajian pulang membawa pulang ilmu. Ya, alhamdulillah kajian pada malam kali ini kita awali dengan melafadzkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kepada beliau Ustaz Farid. Kami bisa dan saya fokus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masya Allah wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini dimudahkan kembali oleh Allah untuk hadir di majlis ilmu. Moga-moga dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Seperti biasa sebelum kajian dimulai, saya mengajak bersama-sama untuk menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat. Moga-moga Allah menjadikan kita selamat dunia akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, bangunkanlah istana di surga bagi yang membaca surat Al-Ikhlas. Ya Allah, ya Allah, lipat gandakan pahalanya, tinggikan derajatnya, gugurkan dosa-dosanya, lapangkan rezekinya, dan mudahkanlah semua urusannya. Ya Allah, serta lindungi dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya. Bagi yang berzikir kepadamu, yang bersolawat kepada Nabi-Mu, ya Allah, berikanlah syafaat yaumul qiyamah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, jadikan kami semua sebagai ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah di hari ini, di bulan Syawal ini. Moga-moga Allah meningkatkan derajat kita, menaikkan derajat kita yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, sehingga moga-moga kita semua termasuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita hari ini masih momentum Syawalan, dan saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tiga kalimat ini sebetulnya berdiri sendiri-sendiri,
Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah menerima amal saya dan amal Bapak Ibu semuanya. Minal aizin wal faizin. Moga-moga kita kembali suci dan meraih kemenangan. Dan kemenangan sejati adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin karena tidak akan diampuni dosa seorang hamba manakala dia belum minta maaf kepada saudaranya. Moga-moga tidak ada dosa di antara kita. Kalaupun ada, moga-moga Allah hilangkan dosa-dosa di antara kita, sehingga kelak moga-moga kita semua berkumpul kembali di surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, Mas Mbak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengambil tema hari ini tentang fitnah dan tipu daya dunia, karena ini penting untuk selalu kita ingatkan bahwa perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan kehidupan ke akhirat, sehingga jangan sampai kita tertipu dengan dunia sehingga sibuk ngurus dunia, lupa ngurus akhirat. Sibuk dengan dunia, lupa mempersiapkan untuk akhirat. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menyampaikan, ada juga riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah menyampaikan dari Nabi SAW bahwa manusia itu sesungguhnya kita ini ibarat musafir yang sedang melakukan perjalanan, kemudian istirahat sejenak di sebuah pohon, dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Berteduh di bawah pohon ini, istirahat sejenak di bawah pohon ini, itulah kehidupan dunia. Sehingga kita pada saat sedang istirahat di bawah pohon dalam rangka untuk mengumpulkan kembali energi, untuk mengembalikan kekuatan dalam rangka melanjutkan perjalanan, maka banyak yang tertipu. Saat mereka sudah berada di bawah pohon, mereka istirahat sejenak disertai dengan angin sepoi-sepoi, makanan dan bekal yang nikmat, akhirnya terlena. Saking terlenanya akhirnya berlama-lama di situ, tidak ingat bahwa dia sedang safar. Akhirnya bablas, tidak sempat melanjutkan perjalanan. Maka begitu pula manusia hari ini, banyak yang terlena dengan kehidupan dunia hingga lupa persiapan untuk akhiratnya, sehingga tidak ada bekal yang dia bawa, sehingga dia akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Di kalangan manusia, mereka yang paling celaka adalah orang-orang kafir. Mereka mengira mereka sudah melakukan segalanya, padahal sesungguhnya tidak ada apa-apa. Bahkan di hari kiamat mereka benar-benar akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Saat mereka mati pun mereka sudah terkejut, terbelalak, dan baru menyadari, hakul yakin, bahwa ternyata dunia selama ini yang mereka cari, dunia yang selama ini mereka kumpulkan, tidak bisa menolong sedikit pun kematian mereka. Maka tak ada lagi penyesalan, sehingga bisa untuk kembali ke dunia untuk mengulang apa-apa yang telah terlewatkan. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, karena mereka sekali mereka hidup di dunia untuk kehidupan seterusnya di akhirat nantinya, sehingga mereka juga sibuk dengan dunia untuk persiapan mereka kehidupan di akhiratnya, sehingga mereka aktivitas di dunia dalam rangka mengumpulkan bekal untuk akhiratnya.
dan merekalah orang-orang yang beruntung. Saat mereka mati dan mereka pun juga terbelalak, mereka pun menyadari inilah sesungguhnya kehidupan yang pasti. Kemarin dunia hanya mimpi belaka, sehingga mereka pun sadar pada saat kematian itu tidak bisa mengembalikan ke dunia. Mereka pun juga menyesal kenapa di dunia dulu tidak maksimal. Meskipun demikian, orang-orang yang beriman masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Menyesal tapi tetap bahagia, menyesal karena kurang amalnya, menyesal karena kurang pahalanya, menyesal karena masih banyak yang terlewatkan, tapi tetap bahagia karena mati dalam keimanan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selepas Ramadan banyak mereka yang kemudian disibukkan lagi dengan dunia, sehingga mereka pun mulai surut ke belakang. Mereka mulai kendor untuk aktivitas ibadahnya. Mereka sudah mulai males untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan. Tilawah Qur'annya sudah tidak lagi dikerjakan. Bahkan baca Qur'annya yang biasanya 1 hari 1 juz, ini 1 lembar pun sudah dibikin ngantuk luar biasa. Biasanya taraweh sholat malam, ini pun sudah jarang dia kerjakan. Biasanya puasa tidak ada uzur, dia kerjakan dengan maksimal. Ini pun puasa Syawal belum ditunaikan. Apalagi amal-amal yang lain, rasa-rasanya bulan Syawal semakin tambah sibuk. Apalagi tadi THR sudah habis, maka kepala sudah nyut-nyut pusing lagi. Gimana caranya? Apalagi dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia juga sedang babak belur karena perang dagang antara Amerika dengan Cina, Amerika dengan 90 negara lainnya. Akhirnya dolar pun juga sangat-sangat perkasa, yang menjadikan rupiah terjerembab. Sekarang sudah minimum 17.000 1 dolarnya. Kalau dolarnya itu naik, maka rupiah akan turun. Kalau rupiah turun, maka indikasinya harga mendoan tidak lagi 1.000 rupiah, tapi 2.000 rupiah. Tempe tahu tidak lagi murah, tapi sudah menjadi barang mahal karena terjadi inflasi. Maka beruntunglah mereka yang tidak senang dengan gorengan, tidak kena dampak inflasi. Ora peduli mendoan arep tahu susur munda, wong aku ora seneng gorengan, senenge telong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dunia ini memiliki karakteristik. Pertama, dunia itu selalu berubah-ubah. Dunia selalu berubah-ubah. Kadangkala ada manusia yang senang, kadangkala di satu waktu dia susah. Kadangkala bahagia, kadangkala dia sengsara. Kadangkala dia sukses, kadangkala dia bangkrut. Kadangkala dia naik, kadangkala dia turun. Hidup akan selalu berubah-ubah mengikuti dunia. Karena dunia tidak akan pernah sama, selalu berubah-ubah. Maka kalau kita tidak mengikuti ritme dunia, ya kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa beradaptasi. Manusia adalah makhluk yang paling pandai beradaptasi dengan lingkungannya. Ada yang bisa hidup di Antartika, ada yang bisa hidup di daerah kutub yang derajat Celciusnya di bawah 0. Ada yang sampai minus 20 derajat, mereka masih bisa hidup. Ada yang sampai minus 40 derajat, mereka masih bisa hidup. Bahkan ada yang hidup di atas 0 derajat. Bahkan ada yang bisa hidup di 50 derajat Celcius. Bahkan di Timur Tengah itu pernah sampai 54 derajat Celcius. Manusia pun masih bisa hidup dan menyesuaikan. Artinya dunia memang
bisa berubah-ubah, dan manusia juga mampu beradaptasi, bisa berubah-ubah. Maka seorang yang baik, orang beriman harus selalu berubah ke arah yang lebih baik, dari yang buruk menjadi baik, dari yang salah menjadi soleh, dari yang dulu jahiliyah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Moga-moga kita selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan hingga kematian. Amin, Allahumma amin. Maka orang yang tidak akan berubah akan tergilas. Orang yang tidak akan berubah tidak akan pernah mereka mendapatkan keberhasilan. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, orang yang paling beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Ini orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Orang yang rugi, orang yang hari ini sama kayak kemarin, besok sama kayak hari ini, nggak ada perubahan, hidupnya stagnan. Nah, yang ketiga, golongan yang celaka, hari ini lebih buruk dari kemarin, besok jauh lebih buruk dari hari ini. Ini orang-orang yang celaka. Maka selepas Ramadan seharusnya kita menjadi orang yang selalu istiqomah dan beruntung setiap saat, bukan menjadi orang yang rugi apalagi celaka. Orang yang rugi itu orang yang tidak memiliki amal soleh, yang dia tidak mengumpulkan pahala. Orang yang celaka justru dia membuat dosa. Ini kerugian dan kecelakaan yang luar biasa. Tapi orang yang beriman, orang yang soleh, dia akan bertahan dalam kesolehannya. Setidaknya tidak melakukan dosa. Karena sesungguhnya orang yang tidak melakukan dosa, dia sedang melakukan kebaikan. Saya ulangi, dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Sesungguhnya orang yang sedang tidak melakukan dosa, maka sesungguhnya dia sedang melakukan kebaikan. Bisa dipahami? Orang lakoke dosa kuwi apik. Saya ulangi, tidak melakukan dosa itu baik. Maka orang yang tidak mengerjakan dosa, sesungguhnya dia sedang mengerjakan kebaikan meskipun ora ngapa-ngapain. Contoh, turu, tidur, kan nggak ngapa-ngapain. Itu bisa mendapatkan pahala, menjadi kebaikan, karena di saat dia tidur dia tidak melakukan maksiat. Saat dia tidur dia tidak mengerjakan dosa, maka tidur itu mencegah potensi dia melakukan dosa. Daripada dosa mending turu. Maka jamaah, minimal kita menjadi orang-orang yang bertahan istiqomah, tidak melakukan dosa. Maksimal ia melakukan amal soleh. Setidak-tidaknya podo wingi Ramadan kita ra iso ya. Podo Ramadan kita ra iso ya, mudun lah. Tapi mudune aja nganti maksiat. Nah kan Ramadan kan poso terus bendino. Lah masa saiki tetep poso terus bendino kan ya ora. Tetep puasa sunnah, bisa Senin Kamis Yaumul Bid atau puasa Syawal. Minimal puasanya dilanjutkan. Kemarin Ramadan terawih terus, malam bangun tahajud. Maka selepas Ramadan yo kudune salat-salat sunah yo dikerjake. Raketang mung seminggu sekali, syukur bendino iso. Seminggu sekali ra iso ya sesasi pisan. Sesasi pisan ra iso ya kebangetan. Ha wong Ramadan wae rutin masa sesasi pisan iki ketok kebangetene. Maka kelak kita akan merasa beruntung sekali, karena Nabi pernah menyampaikan saat di hari kiamat ada orang berjumpa dengan Allah dan kemudian dicek amal-amalnya. Saat itu Allah perintahkan malaikat, coba cek amal-amal yang wajib.
ibadah-ibadah yang wajib. Dan ternyata si fulan ini ibadah wajibnya kacau alias berantakan. Gampangane nek salat 5 wektu kadang bolong. Kadang salat, kadang ora. Ana sing salat terus ning ora ana khusyuke. Gampangane salate sing wajib, posone sing wajib ora maksimal ning berantakan. Lalu kemudian setelah dilihat semua yang wajib berantakan, maka Allah perintahkan kepada malaikat, coba lihat yang sunnah. Maka sunnah bisa menambal kekurangan dari yang wajib. Maka jika kita salat sunnahnya istiqomah, puasanya istiqomah, puasa sunnahnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, dan lain sebagainya, yang sunnah kita kerjakan, insya Allah menjadi pelengkap. Iso nembel sing bolong-bolong. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan remehkan yang sunnah meskipun itu sederhana. Jangan remehkan yang sunnah meskipun itu remeh-temeh. Karena yang sunnah bisa menjadi pelengkap dari yang wajib. Karena kita nggak pernah tahu apakah yang wajib kita ini sudah sempurna atau masih banyak bolong-bolongnya. Maka kembali jamaah, ayo kita selalu berkomitmen, berazam, bertekad untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Karena dunia punya ciri khas selalu berubah-ubah, tidak akan pernah sama, maka kita harus juga ikut berubah selalu ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dunia itu punya ciri khas bahwa dunia ini tidak akan kekal, pasti habis, pasti musnah, pasti hilang, pasti fana, tidak akan ada lagi. Dunia tidak akan pernah ada lagi. Ini menunjukkan bahwa dunia akan semakin tua, dunia akan semakin renta, dunia akan semakin kepada titik kehancurannya, yaitu kiamat. Maka dunia yang penuh dengan masa-masa tuanya, semakin glamor apa yang ada di dalamnya, memikat manusia, sehingga mereka disibukkan dengan urusan dunia, lupa dengan akhiratnya. Pernah dikisahkan di zaman Nabi Isa, konon ada yang menyebut di zaman Nabi Musa, ada juga yang menyebut di zaman Nabi Muhammad, ada seorang wanita renta berjalan berpapasan dengan Nabiullah Isa. Saat berpapasan, Nabi Isa kaget dan gumun, terkejut dan takjub, karena si nenek ini sudah tua renta tapi tabaruj, perhiasannya melekat di badannya begitu banyak dan gemerlap, wajahnya glowing, penuh dengan pupur sampai tebalnya 5 cm, penuh dengan perhiasan yang tergantung di tubuhnya. Kemudian Nabi Isa bertanya, wahai nenek, kamu itu sudah tua, kenapa berhias begitu mencolok sampai perhiasan tempel di tubuh panjenengan? Maka si nenek ini pun berbicara, ya Nabiullah, aku diutus oleh Allah untuk menjumpaimu. Sesungguhnya aku ini adalah perumpamaan dunia. Aku ini sudah tua, tapi semakin aku menua, semakin banyak perhiasan yang akan aku kenakan. Maka inilah dunia hari ini di akhir zaman. Semakin tua, semakin gemerlap,
Semakin gemerlap, semakin memikat, semakin melenakan manusia. Akhirnya mereka lupa dengan akhirat, sibuk hanya dengan gemerlap. Padahal gemerlap dunia ini hanya fana, pasti sirna, gak akan kekal. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan pada saat manusia dibawa ke kuburan, jenazah diangkat ke kuburan, 3 yang ikut. Selesai dikubur, ditutup tanah, maka 2 pulang, 1 ndak pulang. Yang tadi 3 ikut, 2-nya pulang, 1-nya ndak. Kata Nabi, yang 3 ini 1 hartanya ikut membersamai dia sampai ke kuburan. Mungkin kendaraannya, mungkin uangnya, hartanya, mungkin fasilitas lainnya yang dia miliki. Yang kedua, keluarganya mengikuti sampai ke kubur. Yang ketiga, amalnya mengikuti sampai ke kubur. Selesai dikubur, sudah pada selesai pemakaman, pada bubar, maka 2-nya balik. Hartanya kembali, keluarganya kembali, bahkan istrinya yang katanya cinta setengah mati pun tidak lama-lama di kuburan. Bahkan gak ada dia menemani sampai semalaman, ya mesti ikut pulang. Atau seorang suami yang mendapati istrinya mati, sudah dikubur pun gak mungkin menemani. Apalagi pernah berjanji sehidup semati lah, ternyata pas hidup iso bareng terus, pas mati ora gelem bareng. Lah berarti slogane salah. Wong jarene sehidup semati, malah bar mati rabi. Ya ini kenyataan. Ternyata hartanya balik badan, keluarganya balik badan, hanya amalnya yang bertahan. Maka yang paling kekal adalah amal kita. Yang kekal di sisi Allah adalah pahala kita. Maka harta ditinggal, keluarga ditinggal, apa-apa semua ditinggal. Maka hari ini banyak manusia yang tertipu. Dunia fana, semakin tua semakin gemerlap dan melenakan. Saking terlenanya lupa dengan perjalanan, saking enake leyeh-leyeh ning ngisor wit-witan. Padahal saat dia bangun, loh, wis jebule ning akhirat, wis ra ana persiapan, maka rugi. Dunia memang demikian Bapak Ibu. Dunia ini tidak akan lama, tidak akan kekal, alias pasti habis. Maka manusia pun juga pasti habis, gak ada yang kekal. Hartanya juga pasti habis, anak-anak keturunannya juga mati, ya pasti habis. Yang tidak akan habis dan terus ada ya amal-amalnya. Alhamdulillah kalau dia mati, amalnya, pahalanya masih terus ada. Ah, ini baru bener-bener orang yang istimewa. Wis mati pahalanya cek ngalir terus. Lah kenapa? Lah dhisik ning donya wis investasi akhirat, sedekah jariah, berbagi ilmu yang bermanfaat, nyiapin anak keturunan yang soleh-soleha terus. Maka ada ulama yang dia itu seneng banget kalau istrinya, anak-anaknya masih meneruskan tradisi sujud kepada Allah. Weslah dia itu mungkin secara ekonomi pas-pasan, yora sugih. Weslah anak iki ora pinter-pinter amat sekolahe. Weslah keluargane iki yo gampangane pas butuh pas ono lah, kadang ya kekurangan. Ora penting, ora jadi masalah, asalkan keluarganya masih sujud kepada Allah Ta'ala. Delok anake jek sujud, delok bojone jek sujud, ki wis seneng banget. Ini berarti meneruskan tradisi kebaikan.
Sehingga nek sewaktu-waktu dene mati ki wis seneng, alhamdulillah ninggalke warisan yaitu keturunan yang soleh soleha. Mati tenang, pahala iso ngalir. Lah daripada memberikan warisan harta benda yang begitu banyak sampai 7 turunan, sampai 70 turunan, sampai 700 turunan, ambulah pokoknya 7 wis. Ra entek-entek, tapi rado salat, rado ngaji, rado ibadah, gopo. Sing duwite ana 11 triliun gopo. Nek anake ora salat, anake ora nyembah Gusti Allah, enggak nyembah Allah gopo. Rugi. Makanya kita mempersiapkan akhirat, jangan sampai terlena, karena seluruh dunia ini pasti habis. Kehidupan manusia tidak akan kekal juga pasti habis. Yang kekal hanya pahala. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Yang ketiga, ciri khas dari dunia. Yang pertama tadi apa? Berubah-ubah. Yang kedua, pasti habis. Nah, yang ketiga, dunia ini melalaikan, melenakan, memabukkan, menyenangkan, tapi menipu. Wa mal hayatud dunya laibu walah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini ialah kehidupan yang sia-sia, penuh dengan sendau gurau, permainan. Maka banyak orang yang tertipu dengan dunia ini, yang penuh dengan tipu daya ini, permainan ini, sampai-sampai akhirnya hidupnya habis gue seneng-seneng tok. Seneng-seneng tuh maksudnya apa? Hanya untuk memenuhi kepuasan batinnya. Padahal dia nggak akan pernah dapat kepuasan batin, karena yang dia cari bukan kepada yang memiliki kebahagiaan, bukan mencari pemilik kepuasan, pemilik kebahagiaan. Ono wong sugih pingin hatinya terus bahagia, maka dengan sugihe, dengan hartanya, dia selalu kemana-mana, healing kemana-mana. Yo ke Eropa, yo ke Amerika, yo ke Australia, yo ke Asia, jalan-jalan tok karena duite akeh, apa meneh ento endorse. Akhirnya kemana-mana keliling dunia, diposting. Menggone Instagram, neng Facebook, nenggone TikTok, sapa wae orang melihat seneng ya, jalan-jalan terus, enak ya, iso piknik terus. Padahal sing melaksanakan ku bosen. Malah dhek niki janjane ngomong ning atine enak ya, sing ning omah iso turu mlungker, iso kumpul karo keluarga, iso enak mangan enak, urung karuan lho ning gone Eropa cocok makanane. Adik kami kemarin ke Mesir, untung bawa jajan banyak dari Semarang. Lah ning kono ra kolu. Panganan ning Mesir ra cocok karo lidah orang Indonesia. Alhamdulillah nggo jajan, nggo panganan saka Indonesia wis jaga-jaga engko nek kono ora doyan lah tenan. Sampai sana makanan ra ono sing iso dipangan, ora cocok. Pernah juga ke Turki, walah ya padha ora cocok. Adik kami sepupu ada yang di Norwegia, awalnya ya ora cocok, akhirnya bolak-balik mami mie terus. Sampai akhirnya adaptasi ya, karena tinggal di Norwegia. Artinya apa? Orang itu hidup sawang sinawang. Maka rugi yang mereka bisa keliling dunia tapi nggak ada persiapan untuk mereka menuju akhiratnya, habis waktunya. Ada orang yang beli kebahagiaan dengan jalan-jalan terus, ora entuk kebahagiaannya, malah isine mung stres tok. Ada orang yang bahagia dengan karaoke, nek wis
Wis nyanyi iki ketoke plong bahagia padahal barku ya tetep stres. Wis kelangan duit malah stres. Wono lho sing ngilangke stres mancing, ngebar mancing ternyata balik ya stres, diseneni bojone, ya stres meneh. Wis memang urip ya ngono kuwi. Maka melenakan, melalaikan dan memabukkan serta ya hiburan semata, permainan saja. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang beriman, karena mereka tahu sumber kebahagiaan yaitu Allah Ta'ala. Maka kemana-mana dia senantiasa bahagia. Mancing bahagia, healing bahagia, neng omah baik bahagia, oh bahagia terus. Wong pemilik kebahagiaannya dia udah punya siapa? Allah. Mancing ingat Allah, healing ingat Allah, neng omah ingat Allah. Nek wis ingat Allah terus ya seneng ta ya. Ra duwe duit seneng, entuk duit tambah seneng. Wis ora entuk duit ya wis memang wayahe rung entuk duit. Kenapa orang mukmin itu kalau dia serba kekurangan, dia mendapat musibah, miskin, papa, sabar. Lo sabarnya karena Gusti Allah, sabarnya karena Allah, ya seneng aja ya. Karena yang menjadikan dia begitu ditakdirkan sama siapa? Ya Allah. Maka kalau ada yang pernah kita sampaikan juga, orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah kaya raya, ada juga orang yang ditakdirkan oleh Allah miskin papa. Sama-sama mereka nanti di hari kiamat dan beriman kepada Allah Ta'ala, sama-sama masuk surga. Yang miskin ya masuk surga, yang kaya juga masuk surga, karena mereka beriman dan bertakwa. Cuman bedanya yang miskin masuk surga duluan, selisihnya setengah hari dengan orang kaya. Saya ulangi, orang miskin masuk surga duluan, orang kaya belakangan, selisih setengah hari. Setengah hari ini sama dengan 500 tahun. Nah, itu selisihnya. Pilih mana, kaya apa miskin? Nek kaya belakangan masuk surganya, kalau miskin duluan masuk surganya. Pilih kaya atau miskin? Pingin masuk surga duluan atau belakangan? Maka jawabannya terserah Allah mentakdirkan. Apa jawabannya? Ya terserah Allah mentakdirkan. Kalau Allah mentakdirkan kita miskin papa, ya sudah kita terima dengan sabar. Kalau Allah mentakdirkan jadi orang kaya, kita terima dengan syukur. Sama-sama ahli surga wes ngono. Lawang Abdurrahman bin Auf itu pingin jadi orang miskin, ora iso. Pengen jadi wong kere gitu ra iso, karena Allah takdirkan dia jadi orang kaya. Kapak-kapake tetep ra iso kere. Wong pernah Abdurrahman bin Auf itu mencoba miskin kok, sampai satu kota Madinah panen raya kurma do bosok karena rak payu, dituku karo Abdurrahman bin Auf. Janjane sing bosok iki kan ya di gua, dituku kabeh. Dan niat Abdurrahman bin Auf supaya dia jatuh miskin, men duitnya entek. Wis sampai sing bosok dituku kabeh. Angennya dia, wah aku wis miskin, seneng ya. Orang-orang Madinah seneng kabeh karena sing bosok dituku do payu. Lah malah ono utusan saka kerajaan Romawi golek kurma busuk, karena di Romawi terjadi wabah, obate kurma busuk. Golek ning Madinah ra ono sing dodol. Ya kaget to ya, lho mosok sak Madinah ra ono kurma busuk ki piye to? Kowe ning golek kurma busuk ning gone Abdurrahman bin Auf, lah bergudang-gudang penuh dengan kurma busuk. Akhirnya dituku kabeh diangkut ning Romawi. Maka Abdurrahman bin Auf ra sida kere, sidone tetep sugih. Lah wong takdire sugih ya tetep sugih. Balungane atos ya tetep atos. Lah kalau kita balungane kere ya tetep kere. Nggih mboten nggih, muga-muga ya tengah-tengah ngoten nggih. Pas butuh pas ana. Sugih banget nggih mboten, kere banget nggih mboten. Tengah-tengah alhamdulillah. Wis pokoknya dinikmati, disyukuri, sabari.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dunia ini penuh dengan tipu daya, permainan. Jangan sampai kita terlenakan sehingga sibuk hanya main-main, lupa untuk persiapan untuk kehidupan akhirat kita. Jangan habiskan waktu hanya untuk main-main. Neisoyo sing penting istiqomah, tetap beramal soleh. Ora sah neko-neko, urip cuma sepisan, golek bekal saakeh-akeh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga kita semuanya dipanjangkan umurnya, diberkahi usianya oleh Allah Ta'ala, dan moga-moga kita semuanya tercatat sebagai hamba yang saleh salehah, menjadi hamba Allah yang telah mendapatkan syafaat, ditakdirkan husnul khatimah, dan menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum wallahu bisawab wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukuran jazakallahu khairan kepada Ustaz Fatih atas penyampaiannya. Semoga apa yang dia sampaikan memberikan keberkahan bagi hidup kita, bisa kita ambil manfaatkan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum makanan dibagikan ada sedikit pengumuman, yakni dari